Halo Sobat Nime, gas lagi Dragon Master, langsung aja kita gaskan lagi Dragon Master, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, setelah Zubinggang berjalan-jalan di pulau untuk mengawal para murid-murid dari Akademi Ninhai, Zu yang melihat banyak sekali ngengat putih, doi pun ingin menangkapnya pula. Ya, Zu mau melakukannya karena ia mendapatkan informasi dari koin merah kalau ngengat putih ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa yang dibutuhkan oleh Shiobi. Namun ketika Zu ingin memanennya lebih banyak lagi, tiba-tiba saja ngengat itu pun pergi berhamburan dan terbang ke udara. Ia pergi mengelilingi sosok aneh yang ada di atas sana dan sosok itu ternyata adalah Phoenix putih. Ya, para ngengat itu pun pergi menuju Phoenix itu dan itu membuat Zu ia berujar, buset dah, makhluk apaan tuh, besar sekali cu. Dan Zu yang melihat itu, doi juga berpikir sepertinya Phoenix itu melindungi para ngengat ini. Dan melihat Phoenix itu yang terlihat sangat besar dan sepertinya juga sangat kuat, membuat Zu pun sadar kalau sepertinya kemampuan yang ia miliki, yang ia anggap sudah sangat kuat, ternyata hanyalah seujung kuku kecil di hadapan sebuah gunung. Kalau bahasa kita mah di atas langit masih ada langit, dah gitu dah. Dan Zu yang tahu kalau ini akan sangat berbahaya, maka dari itu ia akan mengamankan dulu para spirit muda miliknya. Baiklah, aku akan membawamu pergi dulu ke tempat yang aman. Kau bisa tinggal di tempat itu untuk sementara waktu, ujar Zu kepada spirit muda miliknya itu. Dan di tempat lain, di kediaman dari instruktur Lan. Ya, instruktur Lan, apakah kau ada di rumah? Ujar Zu yang berencana untuk menitipkan spirit mudanya itu. Sedangkan untuk instruktur Lan sendiri, doi saat ini sedang mandi air hangat sambil colek-colek dikit dah. Waduh. Dan untuk Zu sendiri, kini spirit mudanya pun berlari riang bermain-main di sekitaran kediaman dari instruktur Lan, yang membuat Zu pun harus mengejar makhluk-makhluk kecil itu. Hei, kalian berdua, jangan berlari sembarangan, ujar dari Zu. Dan untuk instruktur Lan, ketika ia membuka pintu kamarnya, Zu ia mendarat tepat di bawah kakinya. Dan mendapatkan Zu tepat berada di bawah kakinya membuat instruktur Lan ini sedikit sange. Mana nggak pakai sempak lagi, waduh. Dan begitu juga dengan Zu, kimbe, mulus banget dah. Instruktur Lan, aku bukan berencana untuk mengintip Anda. Aku hanya ingin menangkap teman kecil ini, ujar Zubinggang sembari mimisan melihat paha mulus milik instruktur Lan yang memang duhai dan juga kinclong. Ada keperluan apa Anda mencari saya? Ujar instruktur itu. Di sini instruktur Lan yang hanya mengenakan handuk membuat kini ada dua pala tuyul yang nimbul. Waduh. Instruktur Lan, dua biji kecil ini adalah spirit baruku dan aku akan pergi selama beberapa hari. Jadi aku ingin meminta tolong kepada Anda untuk segera menjaga mereka semua untuk sementara waktu. Baiklah, aku akan menjaga biji-bijimu ini, sambut instruktur itu. Piu, kini para spirit mungil itu pun langsung lompat dan duduk nyaman di antara dua boba milik instruktur yang memang kenyal itu. Selepas memberikan dua spirit mudanya itu, Zu ia pun pamit pergi, meninggalkan spirit mudanya di pelukan gadis bohai itu. Dan keesokan harinya di pulau terluar dari Akademi Ninhai, Zu ia pun tiba di hutan ini bersama para instruktur dari Akademi Ninhai yang berujar, ada suatu pohon aneh tepat di tengah-tengah pulau ini. Mereka dapat menyerap sinar matahari dan mengeluarkan aroma aneh. Aroma itu akan menutupi isi pulau ini dan itu akan membuat kita sulit untuk bernapas. Dan hanya ada makhluk-makhluk yang memang berasal dari pulau ini saja yang dapat bertahan dengan efek dari aroma itu. Dan untuk kita akan sulit untuk bertahan walaupun itu hanya 1 jam saja, ujar gadis ungu ini. Di sini Pak Tua dari guru besar ini, ia juga memberikan suatu gelang ke arah Zu dan ia juga berujar, lihat, kelereng ini dapat menekan aroma dari pulau ini untuk sementara waktu. Dan jika kelerengnya hancur, kita harus segera keluar dari tempat ini. Dan karena kita tidak memiliki banyak waktu, ayo kita selesaikan dulu misi kali ini, ujar dari Pak Tua guru besar. Kini mereka semua pun mulai melakukan perjalanan dan di dalam perjalanan itu, di sini Pak Tua lainnya pun ia juga berujar kalau efek dari aroma ini atau bau yang ada di pulau ini sungguh sangat kuat. Bahkan tingkat kultivasi seseorang pun yang cukup tinggi tidak ada artinya di tempat ini. Dengan kata lain, mau setinggi apapun kultivasi orang itu, tetap saja ia akan terpengaruh dengan aroma jahat itu.
Huh, mendengar itu membuat Zu pun berujar sepertinya misi kali ini akan sedikit menyulitkan. Di sini Pak Tua Guru Besar ia juga berujar kalau benda yang mereka cari yaitu bel Jinjai yang terdapat di suatu pohon perunggu yang memang ada di pusat dari hutan ini. Dan itu adalah suatu artefak, sebuah artefak peninggalan dari zaman kuno. Hei, mendengar itu membuat Zu pun berpikir, lah itu adalah suatu artefak dan seharusnya benda itu ada di sekitaran pemukiman. Tapi bagaimana bisa benda atau artefak itu ada di pulau yang tidak berpenghuni seperti ini? Tanya dari Zu. Ah, Tuan Muda Zu, kami juga tidak tahu tentang hal itu. Karena yang kami tahu aroma jahat yang ada di pulau ini ada kaitannya dengan artefak yang sedang kita cari. Ujar Pak Tua dari Guru Besar ini. Tapi tiba-tiba saja Zu pun ternotis ketika ia mendengar suara gemuruh. Ya, suara gemuruh itu berasal dari Great Eagle yang ada di tempat ini. Ah sial, kita kehabisan waktu, cepat. Kita harus segera pergi dan menemukan lonceng itu, ujar Pak Tua lainnya. Di sini mereka pun juga berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka juga berencana akan mencoba untuk mengalihkan dari Great Eagle itu sebelum mereka mencari atau mengambil artefak itu. Ya, kebenar. Tapi jika saudara Zu yang melakukannya, monster itu pasti tahu kalau apa yang kita lakukan hanyalah sebuah pengalihan. Dan sebaiknya kitalah yang melakukannya. Karena memang monster itu telah mengenal kita, ujar Pak Tua lainnya. Ah saudara Zu, kami akan mengalihkan dari perhatian monster itu. Dan kau harus masuk ke dalam hutan dan juga mengambil lonceng itu. Baik, sambut dari Zu. Sedangkan untuk Pak Tua Guru Besar, ia berujar, Zu Mingang, kau harus berhati-hati. Karena kami sebelumnya belum pernah mencapai tempat di mana pohon itu berada. Jadi kami juga tidak tahu bahaya apa yang ada di tempat itu. Dan kau harus berhati-hati, ujar Pak Tua dari Guru Besar ini. Pak Tua Guru Besar, waduh. Zu, ya Zu Mingang, seharusnya dengan Evil Star yang kau miliki, seharusnya itu bukanlah suatu masalah yang berarti, tambah Pak Tua ini. Dan benar saja, kini bukannya Evil Star tapi Zu, ia pun dilindungi oleh Shocking. Ya, Shocking lah yang menjaga Zu daripada monster-monster kecil yang ada di tempat ini. Dan di tempat ini Zu juga merasa sepertinya ada yang aneh dengan tempat ini. Karena di sini Shocking, naga hutan, ternyata ia tidak dapat memurnikan pohon-pohon yang ada di tempat ini. Namun tak lama setelahnya Zu yang terus berjalan pada akhirnya ia menemukan pohon yang dimaksud. Wow, apakah ini pohon itu? Pikir dari Zu. Dan Zu yang melihat pohon itu lebih dekat lagi dan ia juga melihat ternyata ada buah dari pohon itu yang berbentuk bel ataupun lonceng. Yang membuat ia berpikir, hei, apakah ini benda yang dimaksud oleh Pak Tua itu? Tapi sebelum itu aku rasa ada yang aneh dengan tempat ini. Biasanya pasti ada monster atau sejenisnya yang menjaga tempat harta karun. Tapi kenapa di sekitaran tempat ini sungguh sangat hening? Bahkan tidak ada suara jangkrik sekalipun, pikir dari Zu. Ya, di sini Zu juga curiga dengan tempatnya saat ini. Dan untuk mengantisipasi itu semua, Zu ia pun berujar, Evil Star, aku menemukan makanan yang langka. Apakah kau tidak mau mencicipinya? Ujar dari Zu. Dan untuk Evil Star sendiri, hei bocah, jika kau ingin aku menjagamu, kau bisa katakan langsung. Dan jangan coba-coba kau membohongi raja ini. Tapi Evil Star ia pun tetap muncul dari dalam domain spirit. Dan Zu yang melihat itu doi berujar, Evil Star, kau sudah terlalu lama berada di dalam domain spirit. Kau harus merenggangkan tubuhmu, ya kan? Kini karena Evil Star telah keluar, Zu ia pun meminta bantuan agar Evil Star mau membawa dirinya terbang memetik buah dari pohon perunggu itu. Dan Zu juga berujar, Evil Star, apakah kau bisa memakan buah itu? Hei, ini kan hanya buah biasa. Kenapa raja ini tidak dapat memakannya? Dan kimek keras banget, cok. Lah, sepertinya buah ini memanglah sebuah lonceng dan bukan buah yang dapat dimakan. Tapi di sini banyak sekali tumbuh buah yang seperti ini. Lantas yang manakah yang harus aku bawa? Pikir dari Zu. Namun ketika Zu melihat ke arah lain, ternyata ada dua buah lonceng yang memiliki warna yang berbeda. Dan melihat benda itu membuat Zu pun berujar, buah ini terlihat berbeda daripada buah yang lainnya. Dan seharusnya benda inilah yang dimaksud oleh Guru Besar, pikir dari Zu. Tapi di sini sebelum memetiknya, Zu juga curiga dan juga waspada dengan sekitarannya. Karena ia memang tahu kalau dirinya tidak boleh lengah sedikit pun. Namun tak lama setelahnya, kini Zu ia pun mencoba untuk mengambil benda itu. Dan ternyata mudah untuk dipetik. Hei, apakah misi berbahaya itu hanya seperti ini?
Ini tidak seperti ekspektasiku. Padahal aku telah siap untuk pertarungan yang besar. Sungguh sangat mengecewakan. Tapi ya sudahlah, ayo kita kembali dulu, pikir dari Zhu. Dan tak lama setelahnya, kini Zhu pun yang kembali setelah ia memetik buah itu. Doi pun bertemu dengan gadis ungu ini dan Zhu juga berujar, di mana? Di mana senior berada? Senior guru besar? Ayah saat ini sedang mencoba untuk mengalihkan dari Great Eagle itu. Dan kami di sini untuk segera menjemputmu, ujar gadis ungu itu. Baiklah. Tapi kau lihat, apakah benda ini yang kalian cari? Tanya dari Zhu. Iya, kau benar. Ini adalah buah yang telah berubah warna menjadi 3. Dan ini adalah lonceng yang sempurna, ujar gadis ungu itu. Dan untuk Pak Tua ini, ia juga berujar, saudara Zhu, pasti tidaklah mudah bagi dirimu untuk mendapatkan benda ini. Pasti di tempat itu banyak sekali monster yang melindunginya, ujar Pak Tua itu. Hei, ya kau benar, sambut dari Zhu. Aku telah mengalahkan 9 monster beruang dan juga 2 harimau. Tambah dari Zhu. Padahal boro-boro 9 monster, 1 biji pun kagak ada. Dan jika aku memberitahu hal yang sebenarnya, pasti mereka akan merasa rugi telah membayarku dengan harga yang sangat tinggi. Namun pembicaraan mereka pun akhirnya terhenti karena tiba-tiba saja mereka pun diserang oleh Great Eagle. Great Eagle ia telah kembali. Dan untuk monster itu yang melihat Zhu dan juga kelompoknya ada di tempat ini, ia pun melesat mencoba untuk menghantam mereka. Dan melihat hal itu membuat Zhu pun juga harus, Evil Star, keluarlah. Di sini Evil Star Dragon King. Ia pun berujar, dasar burung pipit, berisik sekali kau. Evil Star, ia pun melepaskan serangan sihir langsung ke arah Great Eagle itu. Dan Great Eagle itu ia dapat menghindarinya. Hei, dasar kadal, kau sudah ada di tingkatan raja rupanya. Ujar dari elang itu. Kini kedua monster gila itu mereka pun saling bertarung satu sama lain di udara. Kedua monster itu pun saling melepaskan sihir satu sama lain. Dan untuk Zhu dan juga yang lainnya, mereka pun mencoba untuk melarikan diri dari tempat ini. Dan sembari berlari, Zhu juga bertanya, Great Eagle itu telah kembali. Apa yang terjadi dengan guru besar? Tanya dari Zhu. Aku tidak tahu. Mungkin saja Great Eagle itu telah menyadari kalau kita berada di wilayahnya. Maka dari itu ia segera kembali. Dan mungkin saja saat ini guru besar ia terlambat dalam mengimbangi kecepatan dari monster itu, ujar Pak Tua ini. Saudara Zhu, kita harus segera keluar dari pulau ini, atau kelereng kita akan segera habis, tambah Pak Tua itu. Baiklah, kalian pergilah dulu, aku akan menyusul, ujar dari Zhu. Baiklah saudara Zhu, ingatlah untuk tidak bertarung dengan monster itu terlalu lama. Monster itu ia sungguh sangat memahami arena ini, dan itu akan membuat kau tidak akan mudah untuk dapat mengalahkannya, ujar gadis ungu itu. Di sini Zhu pun paham tentang apa yang dimaksud oleh gadis ungu itu. Tapi di sini Zhu juga merasa, ini sungguh sangat aneh. Tidak, kenapa? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini? Pikir dari Zhu. Dan untuk Evil Star sendiri, ia masih sibuk bertarung di udara satu sama lain. Dan untuk Zhu, ia hanya dapat melihat pertarungan dari monster gila itu dari bawah sana. Namun tak lama setelahnya, Great Eagle itu pun lalu menghantam tanah. Dihantam tanah setelah digampar oleh Evil Star. Sial, walaupun kau ada di tingkatan raja, aku tidaklah lemah, ujar Great Eagle itu. Dan untuk Zhu yang melihat pertarungan itu dan melihat ada bercak-bercak darah, membuatnya berujar, Evil Star, kau sepertinya ingin memakan semua darah dari monster itu. Seperti yang diharapkan dari nagaku, kau sungguh sangat luar biasa, dasar naga edan. Dan untuk Great Eagle itu, ia tidak terima ketika ia dihantam oleh Evil Star. Maka dari itu ia kembali bersiap untuk bertarung. Tapi begitu ia mencoba untuk mendekati Evil Star itu, diajar kembali oleh Evil Star yang membuat harus kembali jatuh. Tapi di sini dihajar oleh Evil Star berulang kali sampai harus menghantam tanah. Ternyata tidak membuat burung itu pun jera dan ia kembali bersiap untuk bertarung. Dan itu membuat Evil Star sedikit kesal. Kimbe, kenapa kau tidak mati juga? Maka dari itu matilah kau. Ditonjok, disikat, ditendang. Semua dilakukan oleh Evil Star hanya untuk menghabisi Great Eagle itu. Tapi tetap saja ternyata Great Eagle ini tidak dapat mati juga. Dan itu membuat Evil Star pun sedikit kesal. Kimbe, gak mati-mati juga nih burung kampret. Dan Zhu yang melihat hal itu, doi pun juga berujar, kampret juga. Meskipun ia telah ditonjok berulang kali, tapi kekuatan fisiknya memang sangatlah kuat. Hei, kalau begitu Evil Star ia akan segera kehabisan energi. Tapi di sini Zhu pun juga baru sadar, apakah ini ada kaitan dengan aroma yang ada di tempat ini? Maka dari itu, Evil Star,
Elang kampret itu, ia sengaja menahan dirimu di tempat ini agar kau kehilangan kekuatanmu. Kau akan segera dilemahkan dengan aroma aneh yang ada di pulau ini, sambut dari Zu. Maka dari itu, kini Zu ia pun harus pergi bersama Evil Star dari tempat ini. Evil Star, kita tidak dapat menetap terlalu lama di tempat ini. Kita harus segera menjauh. Dan kini, Zu ia pun menjauh dari pulau itu. Dan sekiranya telah berada di jarak aman, Zu ia pun berujar, siap. Burung itu berani melawanmu karena memang ada aroma aneh yang ada di pulau itu. Monster itu tidak terpengaruh dengan aroma itu, tapi kau akan dilemahkan, ujar dari Zu. Baiklah, raja ini akan mengampuni nyawa dari burung itu kali ini. Namun di sini, Evil Star juga meminta kepada Zu untuk melihat ke arah bawah. Oi bocah, coba kau lihat ke bawah sana. Dan Zu yang melihat dari atas, ia tidak tahu tentang apa yang terjadi di bawah sana. Maka dari itu, ayo Evil Star, ayo kita turun dan juga lihat. Dan setibanya di bawah sana lah, ternyata itu adalah guru besar. Guru besar. Ya, melihat Zu yang ada di tempat ini membuat Pak Tua ini berujar, Zu Mingang, kau harus berhati-hati nak. Saudara Zu, ini adalah sarang Phoenix yang kau inginkan. Cepatlah kau pergi dari tempat ini, ujar Pak Tua itu. Dan untuk Zu, ia pun masih shock tentang apa yang terjadi dengan guru besar. Namun begitu sarang Phoenix itu diterima oleh Zu, Pak Tua ini lalu koit. Tapi untuk Zu sendiri, karena ia tidak memiliki banyak waktu untuk bersedih, karena di sini Evil Star ia juga merasakan kalau ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka. Oi bocah manusia, kita harus segera pergi dari tempat ini karena memang ada sesuatu yang mengawasi kita. Ya, di sini Zu pun paham dan ia juga menduga sepertinya bukan cuma mereka saja yang datang ke tempat ini. Baiklah, sambut dari Zu. Aku tahu pasti orang itu sangatlah berbahaya. Maka dari itu, sepertinya Hansu dan juga Pak Tua Luluyuan, mereka pasti ada di pulau dan seharusnya mereka dalam bahaya, pikir dari Zu. Maka dari itu, ayo kita kembali ke pulau itu, sambut dari Zu. Dan begitu mereka tiba di pulau itu kembali, Zu yang meminta kepada Evil Star untuk segera terbang. Tetaplah terbang di udara. Aroma yang ada di pulau ini dapat menekan kekuatanmu. Waspadalah. Kau harus waspada dengan Great Eagle itu. Ia sungguh sangat licik, ujar Zu kepada Evil Star. Soal burung itu, aku tidak takut, ujar Evil Star ini. Namun tak lama setelahnya, setelah Evil Star itu pergi, kini ada yang memanggilnya. Saudara Zu, mati, guru besar telah mati saudara Zu, ujar Pak Tua ini. Mati? Bagaimana itu dapat terjadi? Tanya dari Zu. Sedangkan di dalam hati Zu juga curiga. Bagaimana bisa Pak Tua ini tahu kalau Pak Tua guru besar telah mati? Apakah ia telah terbang keluar dari pulau ini dan kembali lagi? Ini sungguh sangat mencurigakan. Dan kenapa ia harus kembali lagi? Pikir dari Zu. Lantas gimana kabarnya dari gadis ungu itu? Tambah dari Zu. Sedangkan untuk Pak Tua ini, ia juga berujar kalau Hansu, gadis ungu itu, ia telah mengkhianati guru besar. Pak Tua ini juga berujar kalau ternyata tidak ada yang tahu tentang perjalanan kita. Dan sudah pasti gadis itulah, sial, gadis itu memang kurang ajar. Semua keluarga Han, mereka semua sangatlah rakus, ujar Pak Tua ini. Dan untuk Zu Mingyang, di sini ia tidak menanggapi dari aksi Pak Tua itu. Di sini Zu pun malah bertanya, di manakah lonceng itu berada? Tanya dari Zu. Iya, Pak Tua ini pun mengatakan kalau lonceng itu ternyata telah dibawa oleh gadis ungu itu. Dan ketika aku merasa ada yang salah dan juga kembali ke tempat ini, aku dikejar oleh seorang pemburu bertopeng. Dan jika bukan karena kedatangan Tuan Muda Zu, pasti aku telah mati, ujar Pak Tua ini. Mendengar cerita yang janggal membuat Zu pun berpura-pura dan ia juga berujar, sangat disayangkan Pak Tua. Saat ini Nagaku sedang terluka parah. Ia terluka sangat parah dan ia harus beristirahat karena ia sebelumnya harus bertarung dengan Great Eagle itu. Sambut dari Zu. Sial, tanpa Nagaku, aku hanyalah orang biasa dan tidak dapat berbuat apa-apa, tambah dari Zu. Benarkah saudara Zu? Kalau begitu semua ini akan bergantung kepada diriku dong. Ya, kau benar Pak Tua. Ayo kita cari tempat dulu untuk bersembunyi. Karena untuk saat ini sangat mustahil bagi kita untuk dapat keluar dari pulau ini, ujar dari Zu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zu Mingyang kalau saat ini naganya sedang terluka, membuat Pak Tua ini pun harus mengeluarkan naga miliknya. Saudara Zu, aku memanggil nagaku untuk dapat melindungi kita. Tapi saudara Zu, karena kau terluka dan tidak berguna, maka dari itu Poison Dragon bunuh bocah itu untuk diriku. Dan benar saja, kini naga milik si kampret itu mencoba untuk menghajar Zu dari belakang dan beruntung Zu dapat menghindarinya dan ia juga berujar, "Hoi, apa yang kau lakukan?
Apa yang aku lakukan? Ya, yang akan aku lakukan, aku akan membunuhmu. Dan siapa suruh kau ikut campur? Ikut campur urusan yang seharusnya tidak kau campuri. Maka dari itu kau harus mati hari ini. Dan setelah aku membunuhmu, pasti mereka semua akan mengira kalau Patua guru besar ia mati di tengah laut. Hei, mendengar itu membuat Zu pun berujar, "Oi, apakah kau mengkhianati guru besar? Diam kau bocah. Kau tidak layak untuk bicara dengan diriku. Tapi yang ingin aku tanyakan, bagaimana bisa kau berkultivasi sampai ke tingkatan raja? Hah? Bagaimana? Tapi karena aku rasa kau pasti menolak untuk berbicara, maka dari itu Poison Dragon segera bunuh bocah itu." Wah! Ya, kini naga itu pun mencoba untuk membunuh Zu dari depan. Namun begitu ia akan dihap, di sini Zu pun hanya tersenyum karena tiba-tiba saja dar! Wah! Poison Dragon itu pun langsung muntah darah. Begitu juga dengan kampret tua ini. Apa yang terjadi? Bukankah kau sudah... Oi, kampret tua. Kau pikir aku bocah bodoh? Kau pikir aku akan percaya dengan kata-kata yang kau katakan? Hah? Itu tidaklah mungkin. Cih, ujar dari Zu. Dan sesalah alur cerita dari Dragon Master di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya untuk Dragon Master. Ini jam 002 dini hari. Waduh, 1 jam lagi sahur bangke. Dan sampai jumpa. Bye.